Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin berbagi kebenaran firman dengan tema bernilai dan berguna. Saudara, kalau kita mengamati, ada dua kelompok materi. Yang pertama adalah materi yang bernilai, tetapi kurang berguna. Misalnya emas, batu permata, perak, itu adalah materi-materi yang bernilai tinggi, tetapi kurang berguna. Kelompok yang kedua adalah materi yang berguna tetapi kurang bernilai. Saudara bisa perhatikan, sapu, sulak, ember, peralatan dapur, itu semua adalah materi-materi yang berguna tetapi kurang bernilai. Nah saudara, tentu kita ingin menjadi manusia yang bernilai dan berguna. Oleh karena itu kita mau melihat kebenaran firman, supaya kita bisa mencapai keberadaan kita yang bernilai dan berguna. Saudara bisa melihat dalam Yunus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Di situ Yunus merasa bersukacita, merasa senang karena setelah dia melakukan pelayanan, dia terlindungi oleh pohon jarak, terlindungi dari panas matahari. Tapi kemudian atas penentuan Tuhan, Tuhan kirimkan ulat dan pohon jarak itu menjadi layu. Lalu kemudian dia sudah tidak terlindungi lagi dari panas matahari. Jadi saudara, setelah itu Yunus marah karena pohon jarak itu sangat berguna. Meskipun mungkin kurang bernilai, tetapi pohon jarak itu sangat berguna. Nah, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Kalau engkau marah karena sesuatu yang berguna tetapi kurang bernilai, bagaimana dengan bangsa Niniwe? Aku sangat sayang kepada Niniwe. Meskipun bangsa itu kurang berguna karena kehidupannya kafir, karena mereka tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, karena perbuatannya adalah perbuatan yang sangat-sangat menundukkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sayang kepada Niniwe karena mereka adalah manusia ciptaannya yang paling mulia, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bangsa Niniwe yang jumlahnya lebih dari 120.000 orang, mereka memiliki roh dan jiwa yang abadi, yang kekal, berbeda dengan pohon jarak. Itulah alasannya Tuhan sangat mengasihi bangsa Niniwe. Nah saudara, kita bisa melihat di sini, Yunus sangat mengasihi pohon jarak yang berguna tapi kurang bernilai. Allah mengasihi bangsa Niniwe yang bernilai, bahkan nilainya lebih daripada pohon jarak. Tetapi pada waktu itu bangsa Niniwe kurang berguna. Maka dari itu Tuhan utus Yunus untuk mengingatkan Niniwe, supaya Niniwe menjadi manusia yang bernilai, sekaligus manusia yang berguna. Nah saudara, kalau kita melihat dari kisah ini, ternyata Yunuslah manusia yang sebenarnya bernilai dan berguna. Tetapi keberadaan Yunus sebagai manusia yang bernilai dan berguna ini masih kurang maksimal. Dia adalah umat Allah, dia adalah nabi Allah, dia sangat bernilai, dia berguna karena dia mau mengingatkan bangsa Niniwe. Tetapi tadi saya katakan masih kurang maksimal, karena dia pergi melayani dengan penuh keterpaksaan. Dia taat kepada Tuhan dengan penuh keterpaksaan. Sebenarnya dia benci Niniwe, sebenarnya dia tidak ingin Niniwe bertobat, karena Niniwe adalah musuh Israel. Dia ingin Niniwe dihukum Tuhan, sehingga Israel bebas dari ancaman Niniwe. Jadi, kalau kita melihat di sini rupa-rupanya, Yunus belum bisa dijadikan contoh supaya kita menjadi manusia-manusia yang bernilai dan berguna. Namun, berdasarkan uraian tadi, berdasarkan penggalan cerita tadi, kita mendapatkan petunjuk. Paling tidak ada dua petunjuk supaya kita bisa menjadi manusia yang bernilai dan berguna. Yang pertama adalah kita harus memiliki kerelaan yang penuh untuk taat kepada Tuhan. Jangan contoh Yunus, dia taat karena terpaksa. Tuhan harus paksa dia.
Tuhan harus turunkan dia dari kapal untuk menuju ke Tarsis. Tuhan putar, Tuhan kirim seekor ikan besar untuk kemudian dia kembali ke Niniwe sesuai dengan tugas pertama. Jadi saudara, ketaatan Yunus adalah ketaatan yang penuh dengan keterpaksaan. Oleh karenanya, supaya kita menjadi manusia yang benar-benar bernilai dan berguna, maka milikilah kerelaan yang penuh untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi manusia yang bernilai dan berguna adalah, mari kita mau kasihi sesama kita dengan penuh ketulusan. Yunus mengingatkan, menyadarkan bangsa Niniwe, tetapi sebenarnya hatinya tidak tulus. Dia hanya melaksanakan perintah, itu pun penuh dengan keterpaksaan. Jadi, hati Yunus sebenarnya kurang mengasihi Niniwe, malah sebenarnya benci kepada Niniwe. Jadi kasihnya tidak tulus. Mari, supaya kita bisa menjadi manusia yang bernilai dan berguna, kasih sesama kita dengan tulus. Dan tidak hanya itu, wujudkan kasih itu dengan kita beritakan kebenaran, ingatkan kepada orang-orang yang berbuat salah, tegur, sadarkan, dan kemudian kita juga bantu orang-orang yang membutuhkan. Wujudkan kasih kita, tampilkan kasih kita, dan kasih itu harus didasari dengan ketulusan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya pelajaran dari kitab Yunus ini membawa kita menjadi manusia yang bernilai sekaligus berguna. Tuhan Yesus memberkati.